Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi keimanan yang tidak pernah terpisahkan, bahkan selalu diiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, adalah konsekuensi untuk membuktikan iman kita dengan amal kebaikan. Karena itulah kemudian kita memahami bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar menjadi umat yang produktif, menjadi individu yang produktif, senantiasa menghasilkan karya, memberikan manfaat, baik untuk kepentingan kehidupan dunia kita, terlebih lagi untuk kepentingan akhirat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang segera merespon setiap perintah-perintah kebaikan, setiap undangan-undangan kebaikan, seruan-seruan amal soleh, Allah janjikan bagi mereka pahala yang amat sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tidak ada lagi alasan bagi kita orang-orang yang beriman untuk menyia-nyiakan setiap detik yang Allah berikan bagi kita, lalu kemudian kita tidak mensyukurinya, yaitu dengan tidak memanfaatkannya untuk memperoleh kebaikan dunia ataupun akhirat. Bahkan dalam kondisi yang paling susah sekalipun, ketika Rasulullah SAW bersedih lantaran perilaku kaumnya yang sangat buruk kepada beliau, baik cacian, makian, lemparan batu serta kotoran, atau bahkan setiap tindakan zalim, keji dan keras yang diperlakukan kepada beliau, turunlah di antaranya surah Al-Insyirah
yang menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di ujung hiburan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, fa idza faraghta fansab. Dan apabila engkau telah selesai melakukan suatu amalan atau suatu pekerjaan, fansab, maka lelahkanlah dirimu, maka beramallah kemudian dengan amalan-amalan berikutnya hingga engkau lelah dalam kebaikan. Wa ila rabbika farghab, dan supaya kelelahan itu pun menjadi bermakna, maka jangan berharap kepada yang lain. Berharaplah hanya kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itu kemudian kita memahami bahwa salah satu indikator dari seorang muslim yang produktif atau sebuah umat yang produktif adalah kemampuan mereka untuk mengatur setiap waktu dalam kehidupan mereka, yaitu dimanfaatkan di dalam kebaikan, baik untuk menggapai kebaikan dunia ataupun untuk kebaikan akhirat. Hal itu dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana ketika seseorang diberikan dua nikmat ini, kebanyakan orang-orang itu tertipu alias tidak mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Apakah dua nikmat itu? Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Barangkali saat kita dilanda kesibukan, seringkali kita mengharapkan waktu senggang dan libur, berharap kita bisa beristirahat dan berleha-leha menikmati hasil jerih payah kerja keras kita. Namun apa yang terjadi? Seringkali kita mendapati waktu-waktu luang yang kita temui justru terkadang tidak membawa kita semakin dekat kepada Allah, tapi justru banyak menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang di antara kita terjatuh dalam kemaksiatan karena waktu yang luang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah perlu kita perhatikan apa yang pernah dinasihatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza lam tushghil nafsaka bil haqqi syaghlatka bil batil." Apabila engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebaikan dan kebenaran, maka niscaya dirimu akan disibukkan dengan keburukan dan kebatilan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia mengatakan, "Inni la ubghidur rajul an arahu farighan." Sungguh aku amat sangat membenci seseorang yang aku lihat sedang menganggur. Laisa fi syai'in min amalid dunya wala amalil akhirah. Ia tidak disibukkan dengan pekerjaan untuk dunianya, tidak pula disibukkan dengan pekerjaan untuk kebaikan akhiratnya. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita perlu mengetahui dan meyakini bahwa dua di antara pertanyaan yang akan ditanyakan kelak pada hari kiamat adalah an umrika fima afnah, tentang umurmu yang telah Allah berikan kepadamu, untuk apa engkau habiskan. Wa an syababika fima ablah, tentang masa mudamu saat engkau dalam kondisi paling kuat, paling sehat, paling pintar, paling cerdas, paling gagah. Untuk apa engkau habiskan masa mudamu? Inilah dua di antara 4 pertanyaan yang harus kita jawab kelak pada hari kiamat, dan tidak akan bergeser kedua telapak kaki kita sebelum kita mampu menjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, itulah diri kita apabila kita tidak menyibukkannya dengan kebaikan dan kebenaran, niscaya ia akan disibukkan dengan keburukan dan kebatilan. Itulah hati kita apabila ia tidak disinggahi dengan cinta kepada Allah, maka ia pasti akan disinggahi dengan rasa cinta kepada makhluk dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah lisan kita, kata beliau,
apabila tidak kita sibukkan lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah, niscaya ia akan disibukkan dengan perkataan dan ucapan yang sia-sia. Maka pilihlah untuk diri kita salah satu dari dua hal, apakah kebaikan ataukah keburukan, dan tempatkanlah diri kita di antara dua kebaikan, apakah kebaikan dunia ataukah kebaikan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar dalam sisa usia yang kita tidak tahu masih berapa lama lagi Allah berikan kepada kita kesempatan hidup, Allah berikan kepada kita semua taufik untuk benar-benar memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, umat kita, baik untuk dunianya ataupun akhiratnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.